Makanya Dajjal ini harus cari Imam Mahdi. Imam Mahdi, pemimpin yang bisa menunjukkan. Pengen jiwit saya teh kalian tuh. Cari Imam Mahdi, pemimpin yang bisa menunjukkan. Bisa menunjukkan apa? Menunjukkan tanda Allah. Allah tuh bersama kamu. Sedekat itu Allah dengan kamu, kok kamu tidak melihatnya? Iya teh ngalartos teh ngaos teh. Saya udah keringatan gini. Teu karunya atuh ka saya. Makanya setelah ada Imam Mahdi akan terjadi kiamat. Hari kebangkitan. Bangkit apa? Bangkit kita dari tidak sadar menjadi sadar. Cing atuh Dajjal marikir. Yang saya sedih itu si mata satu ini ngomong di mana-mana. Seakan-akan dia ngomong kebenaran, padahal ngomong kebohongan, cuma berbaju kebenaran. Kan apa yang disampaikan belum dialami, belum dirasakan. Cuman berlindung di balik sampaikan walaupun satu ayat. Urang teh kudu ngadenge si eta. Padahal teu ngartina naon. Ini jantung saya berdetak ya. Enggak tahu kenapa nih. Kayaknya Dajjal marah. Yang ketiga, tugas Rasul itu menghidupkan orang mati. Yuk kita ulang, kata Quran, tugas Rasul berapa? 3, harus pintar. 1, menyembuhkan penyakit buta. 2, menyembuhkan penyakit kulit. 3, menghidupkan orang mati. Mati apanya? Kesadarannya. Kalau dia punya kemampuan yang 3 ini, itulah yang disebut dengan pewaris ilmunya Nabi. Itu yang disebut dengan ulama. Maaf ya. Saya harus bicara ini karena ini kebenaran, ini Quran. Karena terlalu banyak orang yang mengaku-ngaku. Asal sudah bisa Iqra 1 sampai 3, udah bikin pondok pesantren. Lanjut. Oke. Yuk lihat saya semua. Jadi tanda Allah yang paling besar itu apa tadi? Ruhku pada diri. Wujud ruh itu apa kata Allah? Aku ubah menjadi nur supaya gampang dikenali. Maka semua nabi, semua rasul, perjalanan spiritualnya pasti mengawalinya dengan nur. Nabi Ibrahim bertemu bintang, bertemu bulan. Nur bukan? Nur. Nabi Muhammad juga diabadikan dalam Quran surat An-Najm. Najm itu bintang. Nur bukan? Sunan Kalijaga pun memanjat pohon belimbing. Tahu belimbing? Apa? Bintang. Lir tandure sumilir ta ijo royo ta sengguh temanten anyar ta sengguh temanten anyar. Bocah angon pene no blimbing kuwi lunyu pene no kanggo seb dodotiro ting gahing pinggir dondomono jrumatono kanggo seboh mengko sore mumpung gembulane mumpung kalangane ya surahos ora iyo mumpung Padang mumpung Jembar kalangane mumpung kalian hidup panjat sekarang. Lihat bintang di langit terdekatmu. Itu tandanya.
Maka Allah bilang di Quran, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala ufuk. Perhatikan ayat ini. Sanurihim ayatina. Departemen Agama juga menerjemahkan ayat ternyata tanda juga. Ini saya ambil dari Quran digitalnya milik Departemen Agama. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala ufuk dan pada diri mereka sendiri hingga jelas kebenaran. Jadi Allah akan menunjukkan. Allah itu luar biasa, maha pengasih, maha penyayang. Allah itu rindu kepada kita. Maka Allah bilang dalam hadis qudsi, kalau kamu datang kepadaku sejengkal, aku menyambutmu sedepah. Dan kalau kalian datang kepadaku dengan cara berjalan, aku menyambutmu dengan cara berlari. Paham? Jadi Allah menunjukkan tanda-tandanya di mana? Di segala ufuk. Tapi yang paling penting kata Allah, wa fi anfusihim, pada dirimu. Sudahkah kamu menyaksikan tandanya pada dirimu? Sudah? Sudah belum? Kalau belum, kapan? Kita lanjut lagi. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 Allah mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ar wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati. Ada ayat lagi. La ayati liulil albab. Lihat terjemahannya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda. Bagi siapa? Ulil albab. Ternyata tanda itu hanya miliknya ulil albab. Yang bukan ulil albab tidak akan pernah melihat tanda itu. Saya tanya sekarang. Kalian ulil albab bukan? Ulil albab bukan? Ulil albab bukan? Iya. Ntar ditanya sama ya ulil albab apa, bingung. Ulil albab itu ada definisinya. Lihat Quran. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ulil albab itu adalah orang yang sudah berhasil mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Pertanyaan saya, apakah kita sudah berhasil mengingat Allah? Sudah? Sudah tahu Allah? Bagaimana kita bisa mengingatnya? Tahu saja belum. Makanya perintah mengingat Allah di Quran semua diawali dengan perintah haji. Coba lihat perintah haji. Fa iza afadtum min Arafah fazkurullah. Fa idza qadaitum manasikakum fazkurullah. Semua perintah mengingat Allah diawali dengan haji. Kalau begitu, ingat dulu, ketemu dulu. Ketemu dulu dong. Bagaimana bisa ingat belum ketemu? Ya Allah, aku sangat mencintaimu. Bullshit kata Allah. Ketemu aja belum. Kan ada dalilnya itu di Jawa Timur. Tanya tuh sama Mas Charlie. Apa dalilnya tuh, Mas? Itu tidak mungkin cinta kalau jarang ketemu, kan itu. Apa tuh? Witing tresno jalaran soko kulino. Jadi munculnya tresno itu karena jalaran soko kulino di tempat kuliner. Munculnya rasa cinta itu karena sering ketemu. Lah sekarang kamu ketemu juga belum? Udah ngaku-ngaku mencintai Allah, gimana sih? Maaf ya. Akhirnya pengakuan kita tuh cuma di mulut saja. Prakteknya enggak. Sama kamu dengan yang lain. Tersinggungan, baperan, gampang marah. Nah, ulil albab
itu karena sudah bisa melihat tanda Allah dalam dirinya, lihat saya semua, karena sudah bisa melihat tanda Allah dalam dirinya, maka siapa yang sudah menemukan tanda Allah dalam dirinya, dia juga melihat di semesta ini adalah tandanya. Makanya di Quran dikatakan, maka dia itu mengatakan pada Allah, apa yang dikatakan oleh ulil albab, Rabbana ma khalaqta hada batilan subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, tiadalah engkau menciptakan semuanya sia-sia. Maha suci engkau ya Allah, peliharalah kami dari siksa api neraka. Itu ulul albab. Jadi ulul albab sudah nerima apapun. Karena apa? Apapun yang terjadi, ya sudah, terjadilah. Itu kebenaran. Tidak menilai benar salah lagi. Gitu. Sudah begitu belum? Boro-boro. Masih judes gitu. Nah, sekarang saya akan tunjukkan apa tanda Allah yang paling besar. Kan tadi saya mengulang-ulang. Inilah yang disampaikan di Quran surat An-Najm. Yuk kita lihat sama-sama. Nanti catat surat An-Najm ayat 13 sampai ayat 18. Saya akan bacakan perlahan ya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sesungguhnya melihatnya kapan saja. Melihat apa? Nya di situ mengacu kepada An-Najm. An-Najm itu bintang. Jadi melihat apa? Yang melihat wujud ruh dalam diri. Kapan? Kapan saja. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan melihatnya bisa kapan saja. Di mana melihatnya? Inda sidratil muntaha, di puncak kesadaranmu. Jadi sidratul muntaha itu bukan di sana, pada dirimu, ada pada dirimu. Masa kesadaran taruh di sana? Ya kesadaran di sini. Indaha jannatul ma'wa, di dalamnya ada jannatul ma'wa. Ma'wa. Ada maul hayat. Ada kehidupan, ada energi, ada yang mengalir, ada taman. Jannah itu taman. Indaha jannatul ma'wa, di sana ada taman yang sangat menyenangkan. Bisa dimasuki sekarang? Bisa. Saya bilang, bisa. Gimana caranya? Idyaksha sidrati mayaksha. Ketika sidratil muntaha ditutupi oleh sesuatu yang menutupinya. Ketika kita bisa ujlah. Ketika kita bisa mengasingkan diri. Ketika kita bisa hening. Itu. Ditutupi kita dari yang semua yang di luar. Hening, bening di situ. Kan saya bilang tadi. Kenapa kita tidak bisa mendengarkan suara kebenaran? Karena kebisingan pikiran kita. Kalau kita bisa ujlah, oh keren banget. Nanti suatu saat saya ajarkan bagaimana cara menarik kekuatan pikiran supaya energinya dipindahkan pada kesadaran. Mau? Ini aja belum. Step by step belajar itu, ya. Jangan pengen cepat bisa, nanti nggak bisa-bisa. Udah ngikutin aja dulu ini. Udah ngerti betul, tahu kalau saya tidak tahu baru melangkah. Oh, ini yang saya butuhkan saat ini. Dan pastikan, yakini, Allah akan selalu menyediakan guru yang tepat. Yang perlu Iqra 1 akan ketemu guru Iqra 1. Yang perlu Iqra 2 akan ketemu guru Iqra 2. Yang perlu guru syariat ketemu guru syariat. Yang perlu guru Thariqah akan ketemu mursyid Thariqah. Yang perlu ilmu hakikah akan ketemu dengan ahli hakikah. Yang perlu ilmu ma'rifat akan ketemu saatnya dengan ilmu ma'rifat. Begitu hebat Allah itu, sangat mengerti kebutuhan kita. Penglihatannya tidak berpaling dari yang dia lihat dan tidak melampaui. Ini bahasa Quran keren banget. Mazagol basyaru wa ma togo. Nah, ini yang dalam bahasanya orang Bandung disebutnya panon poe disasate itu. Panon poe disasate itu ya matahari itu ya itu nggak bisa kemana-mana, nggak bisa dilampaui, tidak bisa berpaling. Dan ini tidak bisa dipahami pasti karena belum mengalami. Makanya orang tua kita menggubah lagu Bubui Bulan itu kelanjutan dari lirir. Bubui
bubui bulan sangrai bentang, panon poe di sasate. Kalau bisa sampai di situ, nangis kalian nyanyi lagu itu. Saya pengen nangis jadi. Lalu Allah bilang, laqad ra'a min ayati rabbihil kubro. Dan sungguh ia telah melihat tanda Tuhannya yang paling besar. Yang sudah sampai di sini baru boleh menyampaikan, karena sudah tahu satu tanda. Ngerti maksud saya? Waduh, asal sudah pakai baju macam-macam, udah. Kalau pakai baju macam-macam ingin dibilang orang suci gampang. 150.000 udah selesai itu di Pasar Baru. Lengkap itu dengan segalanya. Jadi akhirnya agama kita itu jadi lebih banyak memikirkan baju apa. Padahal sebaik-baiknya baju kata Nabi adalah takwa. Ya kan? Oke, baik. Ya, harusnya baju kita tuh takwa. Sudah tahu takwa? Belum juga. Oke, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Nah, ayo kita lihat sebentar lagi. Jadi ada ayat yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Ayat yang tertulis, contohnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah tanda-tanda, isinya itu tanda-tanda. Maka di Quran itu banyak sekali ya yang disebut dengan perumpamaan. Dan tidak ada yang bisa mengerti perumpamaan kecuali orang yang sudah berilmu. Itu batasannya. Dan ternyata betul kata Quran tadi, tidak ada yang mengerti tandanya kecuali ulil albab. Ternyata ulil albab itu orang yang sudah bisa mengingat Allah, berdiri dan berbaring. Berarti dia sudah tahu dan kenal kepada Allah. Alam semesta dan seisinya juga tanda, tetapi tidak tertulis. Bahkan yang tidak tertulis, wah, lebih banyak. Tidak akan bisa dibongkar. Profesor Masaru Emoto menyelidiki air bertahun-tahun. Setelah mengerti perilaku molekul air, baru beliau mengatakan, aku bertemu Tuhan lewat air. Nah itu ketemu satu tanda itu. Profesor Masaru Emoto itu menyelidiki air itu puluhan tahun. Setelah risetnya yang sekian banyak dan jurnalnya terindeks, baru boleh mengatakan, aku menyelidiki air sejak lama dan lewat air aku bertemu Tuhan. Wah, itu sudah ketemu satu tanda itu. Itu maksudnya, sampaikan walaupun satu tanda. Saya bukan melarang kalian jadi dai, bukan. Bukan saya takut disaingi. Bukan. Saya tidak pernah bersaing dengan siapapun. Karena saya jadi diri saya sendiri. Saya menikmati saya jadi diri saya sendiri. Nah makanya tanda-tanda itu, simbol-simbol semesta ini oleh para leluhur kita diwujudkan dalam bentuk yang sangat keren. Namanya sesajen. Pernah dengar? Begitu dengar sesajen langsung merinding. Wih, itu musyrik. Ngerti juga enggak? Sajen itu artinya sastra jenda, kitab suci yang hidup. Sajen itu. Makanya coba perhatikan, di sajen ada apa saja? Ada parupuyan, anglo. Ada sisir. Ada cermin. Ada rujaken. Ada sepahen. Itu semua simbol. Kalian itu bikin daun sirih satu aja nggak bisa. Di daun sirih itu ada yang bisa dibaca loh. Itu melampaui ayat yang tertulis kalau kita ngerti. Cuman kita sudah a priori pada pribadi kita sendiri, pada budaya bangsa kita sendiri. Taunya, wah itu sesajen, berarti ngasih persembahan kepada jin. Kata siapa? Leluhur kita tidak mengajarkan begitu. Leluhur kita hanya ingin kamu mengerti
Pasti semua yang disusun di sini ada bacaannya. Saya akan jelaskan sedikit. Ada parupuyan. Parupuyan itu anglo. Anglo itu apa? Anglo itu tempat pembakaran yang terbuat dari tanah liat, bukan? Untuk bisa terjadinya begitu, diapakan dulu? Tanah itu dikasih air. Betul? Pasti ada unsur udaranya kan? Ada unsur mataharinya bukan? Bahkan dibakar. Tanah, air, api, udara menyatu dalam anglo itu. Setelah itu kemudian anglo dijadikan sebagai alat pembakaran. Jadi anglo itu apa sebetulnya? Anglo itu melambangkan tubuh kita. Ini tubuh kita, ini anglo. Anglo. Orang tua kita sedang berpesan, tubuhmu itu adalah anglo. Terbuat dari tanah, air, api, udara. Lengkap di sana. Dan kalau tubuh kamu itu cuma ada 4, tanah, air, api, udara. Tidak digunakan untuk membakar. Berarti kamu itu mati. Seperti anglo yang mati. Maka dibakarlah di sana apa? Sesuatu dibakar. Apa artinya? Kobarkan api. Sadari bahwa dalam dirimu itu ada yang hidup. Siapa? Ruhku. Tanda Allah pada dirimu. Jadi anglo itu melambangkan diri kita. Ya Allah, kemana wae? Rujaken. Apa rujaken? Di situ tuh ada yang kesat. Betul? Cau mangala. Ada kedong-dong. Hasem. Ada yang manis. Gula. Ada yang asin. Garam. Ada yang hasem. Macam-macam. Diaduk semua. Begitu dimakan, jadi enak. Itulah lambang dari kehidupan. Kehidupan itu seperti rujak. Kamu jangan tolak yang keset. Kamu jangan tolak yang kecut. Kamu jangan tolak yang asin. Kamu jangan tolak yang manis. Satukan menjadi satu rasa. Timbang-timbang oleh kamu sendiri. Biar jadi harmonis. Jadi rujak yang enak. Menyegarkan. Itu gak hidupmu? Makanya gak jadi rujak. Bisanya cuman musyrik. Bagaimana mungkin leluhur kita mengajarkan yang tidak beres? Nggak ada itu. Kita yang tidak cerdas. Karena kita sudah kehilangan jati diri sebagai bangsa. Kita lebih suka budaya bangsa lain. Daripada menghormati dan menghargai leluhur kita sendiri. Ngerti gente. Nyalahkan batur. Banyak yang menyepelekan kata-kata rahayu. Padahal rahayu itu kata agung miliknya leluhur kita. Banyak yang menyepelekan sampurasun. Padahal sampurasun artinya sampurna ingsun. Itu doa. Supaya ruhku dalam dirimu itu sempurna. Menunaikan tugasnya. Pulang kembali. Mulih kajati mulang ke asal. Makanya jawabannya apa? Rampes, rampak, beres. Makanya dalam sesajen ada air putih. Air putih itu lambang kehidupan. Air putih itu lambang kesucian. Lambang kemurnian. Ingat bahwa kamu adalah makhluk cahaya. Dulu kamu tuh suci. Dan kamu kotori air putih itu dengan perilakumu sendiri. Kamu harus kembali menjadi air putih. Dan banyak sekali fungsi air. Kalau saya uraikan tidak akan cukup. Ada apa? Teh pahit. Teh pahit. Apa teh? Lihat teh. Di mana teh itu tumbuh? Di tempat yang dataran tinggi. Yang dingin. Banyak kabut. Ditempa oleh sinar matahari. Diambil pucuknya. Setelah itu apa? Dijemur. Di apa lagi? Ada yang disangrai. Apa lagi? Banyak proses yang terlibat di situ. Ujung-ujungnya teh itu diseduh pakai air panas. Dan air yang asalnya putih kemudian berubah warna. Gak apa-apa berubah warna kalau enak. Senang minum teh.
Sore-sore minum teh. Pakai bubui sambal. Pakai gula merah. Enak sekali. Semuanya itu adalah simbol. Semua itu pelajaran. Ada teh manis, ada teh pahit. Itulah kehidupan. Begitu. Kita akan ditempa dalam kehidupan. Dijemur, dipanaskan, diseduh. Yang kuat, yang kuat. Orang tua kita sedang bicara kepada kita. Seperti itu loh kehidupan. Ada kopi. Kopi manis, kopi pahit. Apa tuh kopi? Lihat kopi. Di mana mereka tumbuh? Kopi itu tidak pernah satu kebun sendiri kopi. Mati semua. Kopi itu senangnya bergaul dengan pohon-pohon yang lain. Makanya kopi itu coba. Ini pohon pisang bawahnya kopi. Ini pohon ini bawahnya kopi. Karena kopi itu memang senangnya begitu. Senang bergaul. Orang tua kita bilang bergaul, bergaul. Cicing wae maneh teh. Kuper jadinya. Mau bergaul pun tanya dulu keyakinan Anda apa, agama Anda apa. Mau ngasih salam pun tanya dulu. Ya, ribet. Kalau mau mencintai orang lain, cintai saja. Mau menyayang, mau ngasih saja. Nggak usah tanya keyakinannya apa, sama apa tidak, sepisi apa tidak. Gimana sih? Itulah. Selama ini kita tuh bikin kotak. Makanya Nabi Muhammad tahu kalau Ka'bah tuh kotak. Tetapi mengelilingi Ka'bah tidak boleh kotak. Harus lingkaran. Karena kalau kotak, mual bisa mutar. So, nyeun ban kotak. Erek ini kemana maneh? Betul apa tidak? Makanya banyu bulat kan? Iya, bulanang tuh itu. Ya, bulat, lingkaran. Karena lingkaran itu bisa membawa kita kemanapun. Makanya lingkaran disebut mandala, kesempurnaan. Telur ayam kampung, jangan remehkan. Kulitnya melambangkan atmosfer. Putihnya melambangkan semua benda-benda yang ada di atmosfer. Dan kuningnya itu bagian terdalam dari semua benda-benda yang ada di sini. Itu sumber kehidupan. Di balik kulit ada putih, di balik putih ada kuningnya. Waduh, kalau digali itu dalamnya luar biasa. Ada beras. Beras itu sering disebut Dewi Sri. Saking pentingnya beras. Dari kecil kita makan beras, bukan? Sadar nggak kalau tubuh kita ini isinya beras? Tubuh kita ini sekarang adalah hasil akhir dari apa yang kita makan. Dan yang paling banyak yang kita makan kan beras, bukan? Bukankah itu yang sekarang ada di sini? Jadi darah, jadi daging, jadi apa? Jangan menganggap beras itu mati. Hidup. Pisang Manggala. Mang itu asal kehidupan, gala itu agung. Pisang Manggala itu menceritakan tentang asal kehidupan yang maha agung. Pisang emas. Emas itu lambang dari kemuliaan. Tinggi nilainya, tinggi derajatnya, lembut. Semua itu cerita. Pelita. Dulu pelita itu minyaknya itu terbuat dari minyak kelapa. Kelapa itu kalapa. Kala itu artinya waktu, pa itu ruang. Kalapa itu ruang dan waktu. Makanya kalapa luarnya, batoknya itu syariatnya. Kelapanya itu adalah torikatnya, jalannya. Minyaknya disebut hakikatnya. Makanya kalau belajar syariat, belajar thariqat, harus sampai pada hakikatnya. Begitu sampai pada hakikatnya, minyak itu bisa digunakan untuk menggoreng, bisa mematangkan. Makanya minyak yang sudah dipakai disebut jalan, jalan.
jalannya. Orang tua kita, peradabannya sudah sangat tinggi, leluhur kita itu. Begitu minyak sudah difungsikan, sudah dipakai apa-apa, baru jalan. Tah, asalnya itu sebetulnya tah, jalan. Tah itu orang Sunda itu, tah. Menunjukkan ini loh jalannya. Jadi kalau kamu ingin selamat, temukan jalan itu. Tadi saya tanya, masih buta? Masih. Penyakit kulit? Masih. Penyakit kesadaran? Masih. Dajjal bukan? Dajjal. Terus aja, Dajjal nanti akan lahir di gunung mana? Di gunung mana? Ya Allah, itu Dajjal. Kapasar, unggal poe. Dajjal suka sholat enggak? Suka nggak Pak? Suka. Ya itu. Si mata satu sholat ngawur jalannya. Mikir ini, mikir itu. Masih neangan keneh Dajjal. Ya Allah kata Nabi, kiamat sudah dekat. Sedekat itu kiamat padamu. Kiamat itu hari kebangkitan. Bukan hari hancurnya alam semesta. Kiam itu artinya bangkit. Kujang. Beda kujang itu. Kalau pisau yang lain, pisau belati itu lurus-lurus. Kujang itu beda. Ada sayapnya. Kujang itu perlambang manusia yang sudah terbang, yang sudah tidak merangkak lagi dalam kehidupan. Sudah bisa menggunakan sayap untuk terbang. Nabi Muhammad terbang kan pakai buruk. Leluhur saya di Garut terbang pakai manuk dadali. Bangsa Nusa terbang pakai burung Garuda. Itu disimpan di kujang tuh lambangnya itu. Kujang tuh kukuh karena janji. Bahasa Qur'annya, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Memenuhi akad-akadmu, janji-janjimu. Tong bohong. Terutama bohong pada dirimu sendiri. Bohong yang paling besar manusia adalah mengaku dirinya orang beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin yukhadi'una Allaha wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullah marad. Dalam kalbu mereka ada penyakit merasa bohong pada diri sendiri, gak jujur. Semua nabi, semua rasul mengawali iman dengan baik. Kapan kita mengawalinya? Ngaku-ngaku aja. Baca Quran surat Al-Baqarah. Luar biasa. Tahu kujang? Kuku karena janji. Cermin. Buat apa? Bercermin, lihat dirimu. Tong ningali batur wae. Tingali diri maneh. Lihat dirimu yang sejati, bisa dilihat dengan mata kalbumu. Itu sedang mengajarkan supaya kita melihat ke dalam. Sisir buat merapikan rambut. Bukan rambut ini yang harus dirapihkan, pikiranmu, rambut yang di dalammu, bereskan. Karena semua sumber penderitaan berasal dari sini. Hebat nggak leluhur kita? Baru tahu hebatnya sekarang? Kamana wae? Sinjang tuh kain. Dulu untuk sesajen tidak sembarang loh sinjangnya. Yang dibolehkan itu hanya sinjang batik, batiknya pun Garuda. Sinjang itu kain itu lambang dari busana. Maka kita harus berbusana yang baik. Ikuti cara leluhur kita berbusana. Jadi bangsa kita, jadi diri kita sendiri. Kita berbusana pun ngikutin bangsa lain. Batik
Tahu batik? Ba dan titik. Batu Baitullah. Rumah Allah. Harus ketemu titik di dalamnya. Kalau kamu sudah ketemu titiknya pindah ke jero, lain ba deui nun. Nurullah. Kembali lagi ke sana. Hebat leluhur kita itu. Garuda terbang. Minyak wangi, ya. Katanya Rasulullah sangat senang dengan wangi-wangian. Masa ada orang senang bau-bauan? Wangi itu ada tapi tidak ada. Ada orang lewat, minyak wanginya mahal. Ada, kamu tercium, tapi tidak ada. Tidak ada, tapi ada. Itu perlambang dari kekosongan. Jangan menganggap kosong ini tidak ada. Ini tuh ada. Kalian mengambil napas dari kosong, mengeluarkan napas ke kosong. Pohon hanjuang. Hanjuang itu dari hanju, hiang. Hanju itu apa? Napas terakhir. Hiang itu adalah sang pencipta. Hanjuang itu adalah napas terakhir. Hati-hati. Pada saat kamu kembali kepada sang pencipta. Makanya hanjuang menjadi lambang kelahiran. Hanjuang menjadi lambang kematian. Lihat, anak lahir, bali-balinya kasih hanjuang. Dan orang yang meninggal pun di pusaranya dikasih hanjuang. Makanya hanjuang warnanya istimewa. Warnanya keungu-unguan, merah keungu-unguan. Maka Allah mengatakan di Quran, "Fa-idza saqatis sama'u fakanat wardatan katihan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Ketika langit rohanimu terbuka, saat itu kamu akan menyaksikan mawar merah seperti kilapan minyak. Sudah sampai ke situ. Masuk pada supernova, melihat alam semesta dalam diri. Tahu asal muasal diri. Kita akan tahu kemana kita akan pulang. Orang tua kita itu ngasih nama pohon aja keren, hanjuang, hanju, hiang. Sepaheun. Apa itu? Gamir, pinang, kapur, bako, masukkan ke dalam. Set, dibungkus sama daun sirih. Digayam, dikunyah. Enggak ditelan, dikunyah. Awas. Segala sesuatu jangan gampang ditelan. Kunyah-kunyah dulu. Begitu dikunyah-kunyah, keluar warna merah seperti darah. Makanya darah dikaitkan dengan keluarga. Keluarga darah, ikatan. Itu artinya gambir, pinang, bako diikat oleh satu ikatan. Bungkusnya daun sirih. Bahwa kita semua adalah sedarah. Sama dari leluhur yang sama Nabi Adam. Tong para sea. Saya buka sedikit rahasianya. Sugan we ngalarti. Sosok agama, sosok hadis, sosok Quran, ngerti juga enggak. Lalu menyepelekan leluhur kita. Ajaran agama manapun tidak ada yang berlawanan. Bahkan dengan ajaran leluhur kita sama. Yang berlawanan itu adalah otak kita yang kurang pengetahuan. Maaf ya. Makanya lihat orang yang sempit pengetahuannya, gampang menyalahkan, gampang protes. Begitu nggak kalian? Nah, itu Dajjal. Garam, ada garam nggak? Ada. Dari mana garam berasal? Garam itu saripatinya laut. Laut yang sangat luas itu ada saripatinya jadi garam. Makanya belajar itu jangan terlalu luas. Yang paling penting bisa menangkap saripatinya. Makanya saya kemarin ngasih ceramah 20%, 80%, mungkin pernah dengar ya? Ada orang yang aktivitasnya 20% aja, tapi kesadarannya meningkat 80%. Ada orang yang aktivitasnya 100%, kesadarannya 0%. Kenapa? Itu si mata satu. Yang si mata satu begitu, sibuk aja.
Tapi dia tuh tidak sadar. Wudhu nggak sadar, sholat nggak sadar, umroh nggak sadar, haji nggak sadar semua. Orang muter-muter aja ngikut, nggak sadar. Tanya itu, kenapa tadi muternya dari titik itu? Nggak ngerti, nggak sadar. Kenapa harus muter dari titik yang namanya Hajar Aswad? Nggak ngerti, tidak pernah nanya. Kenapa harus lewat Multajam? Kenapa harus lewat pintu Ka'bah? Kenapa harus lewat Makom Ibrahim? Kenapa harus lewat Rukun Yamani? Kenapa harus lewat Hajar Aswad kembali? Kenapa lingkaran? Kenapa 7? Gak pernah ditanya. Yang penting sudah muter dan pulang di sana sudah punya gelar. Ya, ada teman saya itu pulang dari sana ganti namanya Agus jadi Torik. Ini nyata loh, teman saya. Saya tanya, gimana sejarahnya kamu ganti nama? Kan Agus. Torik sekarang, ayah. Eta kumaha bisa jadi Torik? Saya tuh lagi duduk di Masjidil Haram katanya. Di jalannya kata saya itu. Halangan jalan mana? Iya, saya juga nggak tahu lagi duduk di situ tiba-tiba Torik. Ah, mana tang halangan jalan. Lalu karena dia nggak ngerti bahasa Arab disebut gelar cenah ganti cenah Agus jadi Torik. Oh, dibeja-beja sakampung. Ayeuna teh abdi mah tos naik haji ganti nama cenah. Kawitna Agus jadi Torik. Naon sababna? Di Mekah cenah. Aya nu manggil-manggil abdi Torik padahal mana teh ngalangan jalan. Torik teh bahasa Arab teh jalan. Jadi mana teh ngalangan jalan, baturak lewat, ya udah dicarek ke polisi orang. Jalan gitu maksudnya mah. Bahasa Arabnya Torik gitu. Jadi namanya Torik. Agus ganti jadi Torik. Luar biasa ya. Sekarang namanya jadi Haji Torik. Luar biasa. Nah, coba perhatikan saya. Kalau kita ungkap semua simbol-simbol ini, keren apa tidak? Hebat nggak orang tua kita? Tanda itu semua? Luar biasa. Oleh karena itu, sampaikan dariku walaupun satu tanda. Kenali tanda itu pada dirimu, baru engkau boleh menyampaikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.